Bincang Unesa Bisa, sebuah program unggulan di Radio Unesa sebagai salah satu platform media pemersatu sivitas akademika dan masyarakat. Assalamualaikum rekan Unesa, bahagia rasanya saya Waalaikumsalam Tia Ezar warahmatullahi dan wabarakatuh. kali ini sudah bersama dengan Kaprodi Sastra Jerman, Ya, Kaprodi S1 Sastra Jerman, betul. Bapak Yunan Fatur Rahman SSMA. Langsung saja kita menyapa. Halo Pak Yunan. Halo Mbak Tia, halo rekan-rekan semuanya. Baik rekan Indonesia, kali ini Tia akan mengulik Kaprodi, profil dari Kaprodi dan juga prodinya S1 Sastra Jerman. Saya agak grogi nih ketemu sama Pak Yunan. Ini yang pertama dan mudah-mudahan bukan yang terakhir karena kita akan masih terus bersinergi. Oke, Kalau bicara sastra Jerman, Pak Yunan mungkin bisa cerita sejarah em, jurusan atau prodi di sastra Jerman. Mungkin bisa cerita di rekan Indonesia. oke, baik. Jadi rekan-rekan, memang dulu adanya sastra Jerman itu berangkat dari yang diawali oleh S1 pendidikan bahasa Jerman. Baru kemudian melihat perkembangan, kemudian pada tahun 2003 mulai berdiri Sastra Jerman UNESA, dan saya kebetulan salah satu mahasiswa yang pertama. Jadi saya angkatan 2003, itu juga yang pertama di S1 Sastra Jerman mulai berdiri. Jadi Gitu. mendedikasikan di alma mater gitu ya, mahasiswa sastra Jerman Iya, angkatan pertama sekarang menjadi kaprodi, otomatis menjadi dosen ya di sastra betul. Jerman juga. Mungkin bisa diceritakan lagi bagaimana untuk bisa masuk di sastra Jerman, apa saja keahlian seorang mahasiswa untuk bisa menempuh pendidikan di sastra Jerman. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada syarat khusus Mbak Mhm. Tia. Jadi sama seperti mahasiswa yang lainnya, asalkan lolos seleksi begitu, nanti kita belajar mulai dari nol. Memang ada beberapa mahasiswa yang sudah punya dasar ya bahasa Jermannya, itu bagus sekali. Tetapi sebagian besar yang lainnya nol. Dan salah satu contoh nyatanya, saya juga dulu SMA belum pernah dapat bahasa Jerman. Mhm. Akhirnya masuk ke sastra Jerman, dan siapa yang mau belajar pasti bisa. Jadi benar-benar mulai dari basic ya, mulai dari Betul nol ya. diajarin. Dan apakah sudah pernah terjaring, pernah tanya ke teman-teman mahasiswa bagaimana rasanya bisa masuk di sastra Jerman, bisa sampai akhirnya mengaplikasikan bahasa Jerman gitu. Ya, kemarin baru saja ya, beberapa waktu yang lalu lah, Mhm. ketika PKKMB itu Mhm. kami ada pertemuan dengan mahasiswa, tentunya dengan daring ya karena situasi. Pandemi. Kami tanya satu persatu pada mahasiswa, Mhm. bagaimana rasanya akhirnya kuliah di sastra Jerman. Sebagian besar mengatakan bahwa memang berkeinginan kuliah di prodi kami, Mhm. ya, tetapi ada satu dua yang memang bukan pilihan utama. Tetapi ketika mulai kuliah di tempat Mhm. kami, akhirnya mereka mulai suka dan mulai enjoy dengan pembelajaran bahasa Jerman di prodi kami. Mhm. Untuk daya tampung mahasiswa sendiri di prodi S1 sastra Jerman, Pak Oh Yunan? ya, dari tahun ke tahun memang kami membuka kuota itu 40 mahasiswa ya. Mhm. Jadi biasanya dijadikan dua kelas, karena kelas keterampilan berbahasa asing Mhm. terutama itu kan akan sangat efektif kalau tidak terlalu besar gitu. Nah, tetapi tahun ini nampaknya tidak hanya di prodi kami, juga di prodi-prodi lainnya, terutama yang di FBS ya, Mhm. penerimaan mahasiswanya berkurang. Jadi kami tahun ini hanya dapat satu kelas. Mhm. Ya, Artinya dengan adanya di tahun ini satu kelas, harapannya memang efektif gitu ya, karena iya, banyak pun juga kalau artinya mereka juga tidak fokus, apalagi di tengah pandemi gini juga akhirnya tidak maksimal juga gitu kan. Jadi apa yang mau disampaikan? Nah, bicara seputar daya tampung, kemudian sekarang di pandemi COVID-19 gitu, apa yang dilakukan Prodi Sastra Jerman untuk memulai perkuliahan? baik. Jadi sebenarnya bukan hanya dari prodi ya, Mhm. tetapi itu sudah disiapkan oleh UNESA. Mhm. Jadi mulai dari libur panjang kemarin, kan libur panjang cukup panjang itu 3 bulan Mhm. lebih bahkan untuk mahasiswa kan.
kami dosen-dosen disiapkan ada pelatihan yang sangat intensif tentang penggunaan Finesa ya. Jadi online platform yang dikembangkan oleh PPTI UNESA. Jadi kami dilatih di situ. Kemudian ditunjang lagi ada edaran dari Pak Rektor. Saya kira bagus sekali edarannya. Jadi memang akses internet saat ini sangat penting sehingga tidak ditutup hanya menggunakan Finesa, tetapi bisa menggunakan platform yang lainnya. Dan dosen-dosen kami sudah sangat biasa menggunakan Google Meet, Google Classroom, Zoom dan lain sebagainya. Berarti ini sudah masuk minggu kedua ya setelah perkuliahan ya? Betul, sekarang minggu Pak kedua Yunan. ya. Untuk respon mahasiswanya yang respon perkuliahan aktif maksudnya? ya? Oh ya. Jadi sampai saat ini tidak ada masalah yang Belum ada keluhan ya. Harapannya juga tidak ada keluhan ke depannya. Iya, tetapi ada satu mungkin yang sempat nyampe ke saya, jadi tentang kuota. Kuota. Jadi yang bulan-bulan yang lalu mahasiswa menyampaikan terima kasih kepada UNESA karena sudah dapat bantuan kuota. Nah, yang ini karena ada perubahan dari kementerian nampaknya itu masih menunggu lagi. Mudah-mudahan bisa segera teratasi gitu ya. Ya. Dan untuk tenaga pendidik yang ada di Prodi S1 Sastra Jerman, ada berapa mungkin bisa diinformasikan ke rekan UNESA juga masyarakat? Ya. Baik, kami ada 6 ya, dosennya ada 6. Kemudian tendiknya, TU-nya ada 1 ya, berbagi dengan Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Ya. Tapi dosen 6 itu sangat beragam keilmuannya. Jadi ada yang linguistik, ada sastra, ada kebudayaan dan ada pembelajaran. Ya, saya kira sampai saat ini belum ada kendala berarti. Kalau misalkan kita membutuhkan ahli, kami juga biasa mengundang tamu-tamu dari luar. Ya. Itu yang sudah kerjasama gitu ya? Memang atau dari sebelumnya orang yang sama yang nantinya juga akan memberikan perkuliahan gitu? Memang belum ada kerjasama yang hitam di atas putih ya, tetapi itu sudah kita lakukan. Seperti misalkan beberapa waktu yang lalu kami juga mengundang alumni, kebetulan ada alumni yang kerja di Balai Bahasa sebagai penerjemah dan itu kami undang. Iya. Ya. Dan ini bisa jadi motivasi juga menginspirasi teman-teman mahasiswa sastra Jerman bahwa alumninya ada yang lulusannya kerja di tempat yang sesuai dengan jurusan yang diambil gitu ya. Ya. Atau mungkin ada program atau agenda dari Prodi Sastra Jerman untuk untuk di teman-teman mahasiswa? Mungkin sedikit saya cerita tentang alumni bahasa Jerman, sastra Jerman Indonesia ya terutama. Memang tidak semuanya bekerja di bidang yang benar-benar bunyinya sastra atau kejermanan gitu, tapi ada beberapa yang memang benar-benar kerja di bidang itu. Salah satu diantaranya adalah di konsulat Jerman yang ada di Indonesia, di Surabaya, maaf ya. Alumni kita kerja di sana. Kemudian ada di Wisma Jerman. Jadi Wisma Jerman itu kepanjangan tangan dari Goethe Institut. Alumni kita juga ada kerja di sana. Selain itu di dunia pariwisata cukup banyak. Apalagi kalau misalkan Mbak Tia pergi ke Lombok atau ke Bali, tinggal sebut aja nanti pasti muncul alumni sastra Jerman UNESA. Apakah mereka tinggal di sana? Ya, mereka tinggal di sana, bahkan yang di Lombok sebagai guide ya. Tidak hanya guide, translator. Tidak hanya guide ya. Tidak hanya penerjemah, tapi juga ada yang owner sebuah travel bureau. Ada usaha gitu ya. Betul. Mereka menjadi entrepreneur gitu ya di situ. Betul ya. Apakah ini juga menjadi database untuk sastra Jerman, mendata alumni yang sudah sukses, kemudian yang bisa jadi ini sekali lagi menjadi bank data untuk teman-teman mahasiswa? Apakah dibuat seperti itu ataukah memang ada agenda rutin, misalnya akan ada pertemuan reuni antara alumni dengan mahasiswa, kemudian ada bentuk kegiatan yang lain? Ya. Terlepas dari pandemi tapi ya Pak Yunan tentunya. Ya. Kalau agenda yang memang khusus seperti itu memang belum secara
teratur kita laksanakan ya. Tetapi ada beberapa kali kami semacam kuliah tamu atau seminar, kami mengundang alumni-alumni kami yang memang bergerak di bidang pariwisata dan juga dunia industri. Seperti yang tadi saya contohkan, ada alumni kami yang di Lombok itu pengusaha, di antaranya pengusaha travel bureau, dan tamunya yang dari Jerman cukup banyak. Oleh karena itu waktu itu sebelum pandemi kami datangkan ke kampus, dan beliau sangat senang sekali bisa menceritakan pengalaman beliau di sini. Dan mahasiswa-mahasiswanya pasti antusias ya. Pasti ya, sehingga itu memberikan angin segar ya buat mahasiswa. Betul sekali. Ternyata masih ada kemungkinan untuk bekerja di bidang yang benar-benar sesuai dengan prodinya. Dan memunculkan satu figur atau sosok yang berhasil ini akan memicu semangat teman-teman mahasiswa yang awalnya mungkin pasti ada banyak cerita kan, Pak Yunan ya, seperti Pak Yunan mulai dari nol gitu ya. Kemudian ada teman-teman mahasiswa yang memang dia ingin menantang dirinya untuk bisa bahasa Jerman walaupun dari kemampuan belum ada. Kemudian ada yang mungkin karena saya pengen nantinya bekerja, kemudian bisa berkenalan dengan artis Jerman. Ada loh musisi juga, Sasha itu kan dari Jerman juga. Oh ya. Nah itu kan juga kalau misalnya gini, saya pengen ketemu sama Sasha karena bahasa Jerman atau prodi sastra Jerman yang diambil teman-teman ini kan bisa dikata unik gitu ya. Mahasiswanya nggak butuh banyak, tapi bisa jadi keluarannya dari prodi S1 sastra Jerman ini nantinya bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat gitu kan ya. Dan apakah ini menjadi ciri khusus dari prodi S1 sastra Jerman? Ya, jadi mungkin berbicara tentang ciri khusus ya, kami baru selesai, tentunya itu semua prodi di UNESA saya kira menyusun kurikulum Merdeka Belajar ya. Betul. Sangat ini masih penting panas gitu ya. sekali ini ya, isu-isu yang sangat panas. Sudah kami susun dan kami menentukan berdasarkan kajian-kajian, kami akhirnya menentukan bahwa profil lulusan kami adalah penerjemah. Yaitu penerjemah bahasa bahasa Jerman ke Indonesia dan Indonesia ke bahasa Jerman, dan semuanya sudah kami kami sesuaikan mata kuliahnya dan seterusnya. Kami juga sempat berdiskusi ya dengan sesama sastra Jerman di Indonesia. Kebetulan hanya ada 4 universitas, Mbak Tia. Jadi ada di UI, ada di Pajajaran, sama satunya lagi di maaf saya agak lupa, di Sulawesi sana ya. Nah, dan yang keempat kami ya di UNESA. Nah, 3 dari itu di UI, Unpad dan juga di UNESA, tiga-tiganya ini konsentrasinya ke penerjemahan, tetapi beda-beda bidangnya. Jadi kalau di yang di UI itu digital, subtitle dan seterusnya. Kalau di Unpad itu yang penerjemahan berbasis kultural, dan di tempat kami di UNESA itu penerjemahan di bidang pariwisata dan jurnalistik. Ya, Mbak Tia pasti ya tentunya setiap hari ya di dunia jurnalistik ya. Nah, banyak sekali berita-berita yang diambil dari berita portal-portal Jerman yang diambil sumbernya oleh jurnalis-jurnalis kita. Gitu. Jadi ini membuka peluang baru gitu kan ya. Jadi kan harapannya munculnya sebuah program studi pastinya harapannya ada output gitu kan ya. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini saya tertarik gitu kan. Kalau bicara kurikulum Merdeka ini di prodi S1 Sastra Jerman apa saja selain yang tadi disebutkan, kalau UNESA ini yang menitik beratkan pada penerjemah, kemudian ada jurnalistik. Nah, mungkin bisa diinformasikan lagi mata kuliahnya apa saja gitu kan. Kemudian ini nanti semester berapa nantinya teman-teman ini akan ada studi lapangan atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi dasar-dasar kejermanannya itu kita habiskan di 4 semester pertama, Mbak Tia. Mempelajari termasuk budaya Jerman? Betul. Jadi budaya Jerman itu bahkan semester 1 sudah diberikan. Gitu. Ya. Oke. Ini menjadi mata kuliah pancingan, di awal sudah diperkenalkan budaya Jerman gitu kan? Ya, jadi kami beri nama Interkulturelle Landeskunde ya.
Jadi apa? Kalau saya disuruh mengulang apa yang diucapkan Pak Yunan, susah ini saya gitu ya. Jadi Itu butuh saya potong dulu. Itu Ya. butuh waktu berapa lama untuk bisa mengucapkan bahasa? Kalau misalnya kita bahasa Inggris atau bahasa Korea gitu, kalau saya kan mungkin bisa. Nah, kalau bahasa Jerman ini butuh waktu berapa lama kalau untuk Pak Yunan sendiri untuk bisa mengucapkan gitu kan ya? Jadi sebenarnya bahasa Jerman itu jauh lebih mudah daripada bahasa Inggris. Oh ya? Misalkan Mbak Tia tahu apa flat, tulisannya flat FLOOD, itu kan dibacanya flat, tulisannya seperti apa, bacanya seperti apa. Tetapi kalau bahasa Jerman ditulisnya itu ya dibaca itu. Oh ya? Ya. Jadi misalkan apa? Mungkin kenal itu ya. Mungkin kita dengarnya biasanya Michael Schumacher. Oh ya, Nah, ya. itu sebenarnya tidak dibaca Michael, tapi dibacanya Michael. Michael. Ya, Oke. Michael Schumacher. Schumacher. Ya, jadi dibaca seperti yang ditulis. Oh iya iya iya. Kadang kan memang seperti bahasa Arab ya, kan ada yang bahasa Arab, kemudian bahasa Latinnya, kemudian dibacanya itu kan juga sama kayak bahasa Korea kan juga ada tulisannya, iya. kemudian dibacanya apa. Tapi kalau di bahasa Jerman itu dibacanya seperti yang tertulis gitu ya. Betul, seperti yang tertulis. Misalkan gratis, Ya. nah itu juga bahasa Jerman ternyata. Oh ya. Ya sama persis gratis gitu. Oke. Wow, luar biasa. Menarik ini. Oke, lanjut di mata kuliah tadi di Ya. kurikulum Merdeka. Apa saja selain dasar-dasar budaya Jerman yang tadi apa Pak Yunan menyebutnya? Interkulturelle Landeskunde. Nah, jadi ditulisnya Saya dengarnya kok persis kayak gitu. bahasa mirip-mirip bahasa Belanda ya. Nah, ini Mbak Tia. Jadi Nah, ini apa lagi nih? apa? Sebenarnya bahasa Inggris, Belanda, Jerman, Denmark itu satu keluarga. Oh, masih satu rumpun. Iya. Boleh satu rumpun. diceritakan? Jadi kenapa banyak apa yang mirip-mirip itu tadi? Karena mereka satu rumpun. Jadi ibunya itu namanya Indo-Germania. Baru kemudian ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, ada bahasa Belanda dan seterusnya. Begitu. Dan mata kuliahnya tadi selain baik. yang Mata dasar kuliah itu, ya. ya betul. Ini keenakan cerita malah lupa yang ditanyakan. Baik Mbak Tia. Jadi mata kuliahnya memang apa dasar-dasar ke bahasa Jermanan itu di semester 1 2 3 4. Selain tentunya ada mata kuliah keilmuan ya. Jadi ada mata kuliah apa kajian sastra, ada kajian bahasa. Di antara yang apa namanya mata kuliah keterampilan berbahasa. Baru kemudian yang ke semester kelima itu sudah lebih fokus ke penerjemahan. Jadi penerjemahan itu ada dua macam loh Mbak Tia. Jadi ada penerjemahan yang dalam bahasa Indonesia kita sebut menerjemahkan, dan ada penjuru bahasaan. Jadi itu juga dua-duanya kita pelajari. Yang kedua apa tadi Pak Yunan? Penjuru bahasaan, jadi itu interpreter. Nah, istilah kerennya interpreter ya. Jadi dua-duanya itu di semester 5. Baru kemudian semester 6, 7 karena kampus Merdeka boleh kemana saja. Kalau misalkan ada yang mahasiswa yang PKL, nah itu PKL-nya akan kami arahkan ke bidang-bidang penerjemahan. Apakah bidang penerjemahan dalam bidang jurnalistik ataukah penerjemahan dalam bidang pariwisata. Jadi dari prodi memang sudah mempersiapkan gitu ya. Jadi membantu mahasiswa untuk diarahkan gitu ya. Betul. Jadi kan katakanlah ada yang mahasiswa itu motivasinya tinggi sampai dia mencari informasi, ada yang dia menunggu gitu ya. Tapi ini persiapan dari prodi S1 Sastra Jerman untuk teman-teman, ini ada tempat yang bisa dipakai untuk praktek kerja lapangan gitu ya. Ya. Jadi seperti itu tadi gambarannya. Kalau praktek kerja lapangan, kalau misalnya ngambil yang paketnya magang ya, jadi kami arahkan ke itu tadi, apakah magang penerjemahan jurnalistik ataukah magang penerjemahan dalam bidang pariwisata, sehingga yang dipelajari dari awal dan nantinya di dunia kerja itu bisa terpakai gitu. Untuk metode pembelajaran atau pengajaran pada saat perkuliahan, terlepas dari masa pandemi, sekali lagi mungkin untuk pandemi ini via daring ya, tadi sudah dijelaskan via online virtual gitu. Tapi kalau untuk di yang sebelum pandemi ini metode pembelajarannya gimana? Apakah teman-teman mahasiswa ini dosen datang menjelaskan, atau saya pernah melihat
untuk metode pembelajaran bisa melalui pemutaran musik, kemudian mereka harus mendengarkan, mereka harus mencatat, mulai pengenalan bahasa Jerman gitu ya. Kemudian ataukah melalui video, tayangan film, kemudian dibedah, diulas, atau lewat majalah. Saya kira semuanya sudah disebutkan Mbak Tia itu Loh, tadi gitu ya. Sakti berarti saya ini. Betul. Jadi, tapi itu semua dipakai ya Pak Yunan di prodi sastra Jerman? Betul. Jadi apa namanya, semua itu dipakai. Jadi ada mata kuliah yang keterampilan berbahasa itu kan ada yang bersifat produktif, ada yang reseptif. Kalau reseptif yang termasuk membaca, mendengarkan itu tadi. Kalau yang produktif berarti berbicara, menulis itu. Nah, metode yang dipakai menyesuaikan dengan tidak hanya menyesuaikan dengan nama mata kuliahnya, tetapi juga menyesuaikan dengan mahasiswanya. Kami punya lab bahasa, dan itu juga kami pakai untuk misalkan yang mendengarkan dan juga berbicara. Selain itu, fasilitas di UNESA saya kira sudah standar semua ya. Jadi ada LCD dan seterusnya. Fasilitas sudah lumayan memadai ya. Saya kira memadai, bukan hanya lumayan ya, karena keperluan yang di kelas sudah terpenuhi semua. Kalau misalkan dibutuhkan Jadi, speaker ada speaker, LCD kemudian ada lab bahasa, kemudian ada LCD. Ruangan kami punya ruangan support baru. Ya, kami punya ruangan baru. Oh ya, boleh disebutkan ruangan apa Pak Yunan? Gedung baru bahkan. Jadi semester sudah setahun terakhir kami tempati kompleks gedung ya, itu namanya gedung T14. T14 di Fakultas Bahasa dan Seni ya. Fakultas Bahasa dan Seni, betul. T14. Ya. Jadi ini pasti sudah diperkenalkan ya ke teman-teman mahasiswa baru pada saat PKKMB ya Pak Yunan ya. Betul. Tapi sayang sekali itu tadi, jadi melihatnya dari jauh, virtual. Dari jauh, betul. Tapi harapannya doa kita bersama pandemi COVID-19 ini segera sirna gitu ya. Jadi teman-teman bisa semakin mencintai alma mater ketika memang tahu di gedung mana mereka akan menimba ilmu gitu ya. Dan selain memperkenalkan tenaga pendidiknya, kemudian fasilitasnya apa yang didapatkan di awal pasti sudah pada saat mereka merencanakan untuk ngambil S1 di sastra Jerman ini, mereka pasti sudah tahu, oh ini mata kuliah yang akan saya ambil gitu ya. Pernah nggak ada mahasiswa yang curhat sampai sekarang itu masih ada kesulitan Pak saya untuk ngomong bahasa Jerman. Nah, berarti harus menggunakan bahasa Jerman terus nih ketika masuk perkuliahan. Ya, jadi semakin ke atas, semakin banyak bahasa Jerman yang dipakai di kelas tentunya. Memang ada 1-2 yang kesulitan mengikuti bahasa Jermannya ya, dan harus mengulang kelasnya. Tapi saya kira bisa diatasi dengan hal itu. Dan perlu diketahui Mbak Tia, jadi kami ada semacam tes bahasa begitu. Jadi setelah semester 4 ada tes bahasa, dan memang semua mahasiswa kami harus menempuh itu supaya ketahuan grade saya sudah di mana gitu. Betul. Ada progres tidak gitu ya? Kalau progres mungkin bisa dilihat per semester ya. Tetapi kami maunya profil lulusan kami itu paling tidak punya sertifikat bahasa Jerman B1, setara B1. Yang menerbitkan? Ada 2 macam ya. Sementara ini yang berlaku untuk semuanya itu kami sendiri yang menerbitkan, tetapi ada kerjasama dengan Goethe Institut, dan di Surabaya bentuknya dengan Wisma Jerman. Itu kami bisa ikut B1 yang tarafnya internasional. Dan memang kalau sudah taraf internasional diakui gitu ya? Betul. Jadi tidak hanya yang internasional Mbak Tia. Memang yang untuk keperluan misalkan keperluan studi lanjut harus yang internasional. Pasti ada, katakanlah ada SIM-nya gitu ya. Betul. Tetapi kalau misalkan untuk kunjungan ke Jerman kan juga perlu sertifikat itu. Sertifikat yang kami terbitkan juga bisa dipakai untuk pengajuan visa. Betul sekali. Baik, semakin hangat perbincangan. Kita belum ngomongin harapan-harapan. Kita belum ngomongin kontribusi dari alumni, belum ngomongin kesulitan. Kalau kita melihatnya dari kacamata mahasiswa, nanti kita tanya dari kacamata dosennya gitu ya. Seputar kesulitan untuk mengajar, karena kan dosen juga manusia ya, pasti banyak yang namanya hambatan, kesulitan yang dirasa yang nantinya
hambatan atau kesulitan ini ada solusinya gitu Nggih. ya. Dan jangan lupa rekan Unesa jangan kemana-mana karena saya Tia Ezer bersama Pak Yunan dari Kaprodi S1 Sastra Jerman bersama Anda kembali setelah yang satu ini. Oke. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Bincang Unesa bisa masih bersama saya Tia Ezer dan juga dengan Pak Yunan. Pak Yunan Fatur Rahman SSMA. Beliau ini bukan dari Jerman, produk Indonesia, asli dari Pandaan dan sekarang mengabdi mendedikasikan diri di Unesa Alma Mater S1 Sastra Jerman Unesa tahun 2003 sampai 2008, kemudian S2 Ilmu Linguistik UGM 2009 sampai 2012 dan pernah menjadi pendamping kemahasiswaan dan kalau bicara pendamping sampai sekarang juga mendampingi mahasiswa ya Pak Yunan. Betul. Kemudian Pak Yunan tentunya Kaprodi S1 Sastra Jerman 2019 sampai sekarang. Ya. Masih banyak yang pengen Tia tahu seputar Prodi S1 Sastra Jerman ini. Pak Yunan sudah pernah ke Jerman? Alhamdulillah sudah. Sudah ya, berapa Ya. kali? Sementara ini 3. Sementara 3 ya, luar biasa, menarik ini. Sementara 3, kalau saya ditanya Tia sudah pernah ke Jerman belum? Harusnya sudah keempat Mbak, karena Agustus kemarin nggak jadi gara-gara gitu. pandemi. Iya. Tapi berarti ada reschedule ya, di postpone dulu ya. Semoga segera berakhir pandeminya. Betul sekali. Ada, kalau saya boleh tahu ada kepentingan apa ke Jerman untuk yang keempat kalinya Pak Yunan? Ya, jadi kemarin itu dapat semacam beasiswa gitu Mbak dari Robert Bosch Stiftung namanya, Yayasan Robert Bosch. Mungkin Mbak Tia tahu yang mesin bor-bor itu ya. Ya. Nah, itu punya yayasan. Dia berbaik hati ngasih semacam beasiswa dan beasiswanya setahun ya. Jadi ada semacam pelatihannya itu selama 1 tahun. Nah, jadi rencananya Pak Yunan 1 tahun di Jerman? Enggak, tapi diundang ke sana, pembukaan dan pelatihan awal. Kemudian tengah-tengah diajak ke China kemarin. Oh, oke. Terus, harusnya saya laporan pada bulan Agustus kemarin itu ke Jerman, tetapi belum
boleh sama pandemi. Oke. Ini keren loh ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang sudah mengambil keputusan untuk memilih sastra Jerman sebagai tempat menimba ilmu, kemudian bingung nantinya seperti apa. Contohnya Pak Yunan gitu ya. Jadi jangan khawatir, pastinya jurusan yang sudah diambil ini kalau kita tekuni, kemudian pastinya sudah istilahnya kita sudah melakukan banyak sekali kegiatan, kemudian kita mencari banyak sekali informasi. Harapannya itu kan teman-teman mahasiswa ini menjadi orang-orang yang ada manfaatnya gitu ya, bagi diri sendiri dan juga dunia kerja tentunya bagi masyarakat. Nah, Pak Yunan kembali lagi kalau misalnya bicara yang tadi Pak Yunan ke Jerman sama mahasiswa atau sendiri yang dari sponsor ini? Sendiri Mbak. Jadi Sendiri. ya. Tapi saya mungkin bisa cerita yang ke Boleh? Jerman lainnya ya. Boleh. Jadi saya pertama kali ke Jerman atau bisa dikatakan pertama kali pergi sangat jauh gitu ya. Itu yaitu ke Jerman pada tahun 2006 waktu masih mahasiswa. Nah, itu programnya saya pelan-pelan aja ya biar. Saya juga bingung. Saya mencernanya. Namanya Hochschul Summer Course ya, atau disingkat HSK gitu. Nah, program itu sampai sekarang ada dan ini sudah dibuka. Terakhir pendaftaran itu saya kalau tidak salah Desember tahun ini ya, untuk berangkat tahun depan. Nah, itu yang menyelenggarakan memang bukan UNESA tetapi DAAD. DAAD itu Dinas Pertukaran Akademis Jerman. Kok gak sama ya? Karena itu DAAD bahasa Jerman di Indonesia kan itu. Oke. Saya juga gitu aja ya. Kemudian untuk ke Jerman untuk yang ketiga kalinya apakah sama atau liburan? Mewah ya liburannya ke Jerman. Yang kedua kebetulan juga dapat beasiswa lagi Mbak Dia, karena kalau nabung buat ke Jerman sendiri kayaknya cukup lama harus nabungnya ya. Jadi yang kedua itu juga masih mahasiswa tapi mahasiswa S2 waktu itu, tapi masih membawa nama UNESA, dapatnya dari Goethe Institut. Ya, ke Jerman 1 bulan lah kurang lebih. Jadi untuk mahasiswa yang kepingin pergi jauh, ya itu tadi bisa memanfaatkan beberapa hal ini. Ada satu lagi sebenarnya saya kelewatan, bukan ke Jerman tapi ya ke ASEAN ini. Boleh. Masih program yang sama yang ditawarkan oleh DAAD, namanya Summer University ya. Jadi itu ASEAN. Jadi saya pernah ke Manila, Filipina ya. Nah, Filipina dengan beasiswa ini. Nah, kemarin tahun lalu mahasiswa kami ada 3 yang dapat beasiswa ini, tetapi itu kan bergantian ya. Jadi ASEAN tapi setiap tahun pindah-pindah negaranya. Nah, mereka yang tahun lalu itu di Bandung. Yang tahun depan ini harusnya di luar Indonesia. Apa saja yang mereka dapatkan? Selain pelatihan ada macam-macam ya, seminarnya ada seminar drama, ada seminar musik, ada seminar film. Mereka dapat jaringan. Yang penting itu jaringan sebenarnya. Betul. Ya. Betul. Jadi karena yang kumpul itu orang pembelajar bahasa Jerman se-ASEAN, maka jaringannya adik-adik yang dapat beasiswa ini luar biasa gitu. Pastinya syaratnya mereka ini adalah mahasiswa yang berprestasi ya. Tentu. Ya, jadi pasti ada syarat-syaratnya ya. Jadi syarat-syarat untuk apply pasti ada. Jadi prestasi tentunya ya. Mereka harus menulis Motivationsschreiben namanya, letter of motivation ya, kalau bahasa Inggris kayak. Jadi sejauh mana gitu ya mereka termotivasi pengen ikut, dan mungkin ada yang mau ekspektasinya adalah mereka mau ngapain gitu ya. Betul. Apa yang mereka dapatkan dan mereka mau ngapain untuk kegiatan itu gitu kan. Betul. Dan kami selalu mendorong dari prodi mahasiswa yang pergi itu kan banyak ya, yang tidak hanya ini, ada kemarin juga ada yang debat ke UNJ dan ada yang lomba karya tulis ilmiah di Bali. Nah, kami sangat mendorong setelah mahasiswa pergi, pulangnya itu tolong diceritakan ke teman-teman yang lain. Kami seringkali mengadakan forum lah untuk hal itu. Jadi mempertemukan
yang setelah pergi ke teman-temannya, sehingga yang tidak kebagian pergi dapat cerita dan Betul ikut sekali. termotivasi. Betul. Jadi dari prodi juga memfasilitasi ya untuk kegiatan. Ini apakah termasuk program yang mahasiswa mengirimkan mahasiswa ke Jerman juga? Betul. Jadi tahun lalu itu kami dapat hampir setiap tahun ya kami ada mahasiswa kami yang program HSK itu. Begitu pulang kami tagih, ayo kita adakan katakan semacam seminar begitu ya, menyampaikan apa saja sih yang dilakukan di Jerman itu kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya itu meskipun tidak pergi jadi ikut hore gitu ya, ya. Tapi horenya bukan karena dapat oleh-oleh gitu ya. Ya. Jadi ada cerita yang artinya itu yang menceritakan itu adalah pengalaman yang sangat berharga dan yang belum pastinya termotivasi untuk menjadi lebih baik. Ya, gitu maksud kan, ya. kami seperti itu ya. Tadi kan saya sempat menyinggung nih ya, Pak Yunan ya, dosen juga manusia gitu ya. Ya. Kalau selama ini kan Mbak kita Tia? mencoba mengakomodir kebutuhan rekan-rekan mahasiswa. Idealismenya adalah jangan sampai mahasiswa yang sudah kuliah itu mengalami kesulitan. Kok bisa mereka tuh belajarnya semangat, nggak ada masalah. Kalau untuk dosennya sendiri atau pengajarnya bagaimana Iya. ini? Apakah Curhatan ada? ini berarti ya. Curhatan dosen ini. Jadi dosen memang masih manusia. Mungkin bisa dikata mahasiswa kira cendak bleke waya sinau nggak mau gitu Nah, atau seperti apa gitu ya. Iki wah ini waktunya nyetorkan apa gitu terus kemudian Iya. boleh diceritakan. Oke ya. Jadi kami yang sangat sangat terpengaruh itu ketika awal pandemi. Jadi sekitar Maret itu ya, Maret April sampai ya semester lalu lah. Karena semester lalu kan tiba-tiba harus online ya, harus daring. Belum ada persiapan ke sana. Nah, itu kami mengalami kultur shock ya. Oh iya betul. Culture shock ya. Culture shock Nah, ketika biasanya terbiasa di depan kelas kita latihan berbahasa Jerman dengan mahasiswa itu face to face begini enak, kemudian harus daring itu kan juga agak susah ya. Apalagi banyak di antara mahasiswa itu juga di tempat tinggalnya di daerah sinyalnya kurang baik, kurang mumpuni, kurang menguatkan. Oh itu menjadi menjadi hambatan atau keluhan yang dirasakan. Iya, bahkan ada yang gini guyonannya itu. Ini memang dapat kuota internet dari kampus, tapi sinyalnya nggak ada. Jadi kalau cari sinyal harus ke tengah kota dulu itu, ya. Tapi memang betul seperti itu ya betul, kondisinya. Ya. Jadi memang seperti itu salah satu di antara yang dikeluhkan oleh Bapak Ibu dosen ya. Seperti itu diantaranya dan kalau misalkan kita ketemu langsung di kelas itu kan enak, siapa yang ngantuk kelihatan. Ya betul. Ayo mungkin kita kasih kesempatan untuk berbicara dan seterusnya sehingga tidak ngantuk. Nah kalau online nggak kelihatan semua. Betul. Ini menjadi salah satu kendala juga gitu ya dalam menyampaikan informasi, dan inilah nilai luhur seorang guru, maha guru untuk mahasiswanya gitu ya. Mudah-mudahan ada solusi gitu ya, semuanya lancar gitu. Amin ya. Pak Yunan, kontribusi alumni bagaimana untuk di sastra Jerman? Ya baik, alumni ya. Saya tadi sudah menyinggung sedikit lah tentang itu. Jadi alumni ada beberapa kali lah mereka mengadakan semacam tidak hanya seminar ya, tetapi juga workshop ya. Jadi misalkan yang saya cerita tentang workshop, ada workshop waktu itu bagaimana caranya membuat paket wisata yang menjual gitu ya. Itu sudah pernah kami lakukan. Kemudian kepada alumni kami yang sukses punya usaha, kami undang juga memberikan wawasan tentang dunia usaha dalam mata kuliah kewirausahaan, semacam itu. Jadi teman alumni kami yang di Lombok waktu itu juga menerima tempat magang. Jadi ada alumni kami yang magangnya di sana di Lombok, dan ada cerita lucu ini. Boleh dong diceritakan Pak Yunan. Jadi ketika mahasiswa kami magang di Lombok itu pas kejadian yang gempa Lombok, jadi mereka mengalami gempa di sana ketika melaksanakan PKL.
Iya. Mhm. Jadi tapi alhamdulillah itu di tempat alumni kami sendiri ya, sehingga kami bisa dengan cepat mengkondisikan bagaimana Mhm. Sigap bagaimana gitu ya. Mhm. maksudnya kondisi adik-adik di sana juga akhirnya dibantu oleh Mhm. alumni kami gitu. Jadi trauma healingnya juga dari sana gitu ya. Ya, jadi Mhm. saya malah malah ini oleh alumni kami namanya Mas Nuryadi ya. Mhm. Jadi sama Mas Nuryadi itu malah diajak membantu masyarakat yang terdampak. Mhm. Jadi menyalurkan Bantuan, bantuan, betul. trauma healing kepada Trauma healing. Mhm. warga-warga, malah seperti itu. Jadi mereka merasa lebih bermanfaat malahan, tidak Mhm. hanya melakukan PKL tetapi Secara juga akademik, tapi heeh, secara human interest, secara sosialnya juga terbangun gitu betul ya. ya. Mhm. Saya kira itu pengalaman yang tidak Mhm. akan pernah terulang oleh mereka. Jadi ketika kuliah ya, karena Mhm. PKL kuliah tetapi juga mengalami musibah dan bisa berkontribusi di Mhm. masyarakat. Betul. Jadi ada hal-hal yang memang di luar dari skenario dari jurusan atau dari prodi gitu ya. Ya, Ternyata di sana ada yang bisa didapatkan selain ngomongin kuliah, belajar dan sebagainya. betul. Kedepannya apakah ada rencana kerjasama atau alumni mengabdi ini menjadi sebuah komunitas atau jaringan yang kuat untuk prodi S1 Sastra Jerman? Ya, em, kerjasama memang UNESA kan sedang getol-getolnya ya. Mhm. Bahkan Pak WR4 waktu itu kan sempat mendorong ayo cepetan dan seterusnya. Nah, yang di depan mata memang ini Mbak, tadi yang saya cerita ujian B1 internasional itu memang sudah ada draft kerjasamanya, tetapi belum sampai final. Itu yang paling dekat itu yang akan kita kerjakan. Mhm. Yang ke depan tentang alumni kami sudah sempat mendata. Jadi alumni-alumni kami yang bekerja di berbagai macam bidang, termasuk diantaranya saya boleh sebutkan nggak apa-apa sebut merek ya di sini ya. Boleh? Ya Itu alumni tapi kan ya? alumni ya Alumni enggak bekerja di apa-apa. perusahaan Jerman, Mhm. Goodner namanya. Mhm. Nah di situ ada 2 atau 3 alumni kami sudah sempat dijadwalkan untuk memberikan semacam kuliah umum kepada mahasiswa, Mhm. tapi belum terlaksana ya karena pandemi lah Mhm. diantaranya. Tapi ke depan Mhm. masih kita rencanakan, termasuk yang bekerja di konsulat, di Wisma Jerman, di MNC, di dan di tempat yang lainnya, saya kira Dan itu. ini yang sudah disebutkan adalah salah satu output atau salah satu bidang kerja yang nantinya teman-teman mahasiswa ini sudah ada gambaran gitu ya. Mm-mm. Dari kemampuan, keahlian yang dimiliki ketika mereka berkuliah di S1 Sastra Jerman. Betul. Ya. Mungkin ada lagi harapan yang ingin disampaikan Pak Yunan selaku Kaprodi S1 Sastra Jerman, atau mungkin ada beberapa hal yang belum tersampaikan gitu. Oke, jadi kalau harapan sih kemarin terutama untuk mahasiswa baru ya, karena ini kan Mbak Najwa Shihab juga menyampaikan bahwa ini tantangan yang luar biasa, terutama untuk mahasiswa baru. Kami sih berpesan ini motivasi ya. Jadi yang paling utama itu disiapkan bagaimana caranya maintain motivasinya. Kalau motivasi mahasiswa itu baik, saya kira halangan apapun pasti ada solusinya. Begitu. Pergeseran kondisi belajar dari yang sebelum pandemi ada kelas, kemudian pada saat pandemi COVID-19 ini mereka harus belajar mengkondisikan rumahnya sebagai ruang untuk belajar. Mudah-mudahan capaiannya juga sesuai dengan target gitu ya. Betul. Jadi semester 1, semester 2, jadi mata kuliah yang tersusun di kurikulum Merdeka ini bisa tercapai, terwujud gitu ya Pak Yunan. Tapi sebenarnya ini Mbak Tia, Mhm. masa seperti ini, pandemi ini bisa jadi suatu kesempatan yang luar biasa, apalagi buat mahasiswa ya. Kalau dulu ketika offline, kita mau ikut seminar harus pergi ke tempatnya, belum lagi harus bayar dan seterusnya, belum lagi waktunya sangat menyesuaikan waktunya. Tetapi sekarang di masa pandemi ini webinar itu di mana-mana ada. Tidak hanya di Surabaya, Anda bisa pagi ikut di Surabaya,
siang ikut di Jakarta, sore mungkin ikut di Jerman. Berasa dekat gitu ya. Nah, Berasa seperti eksekutif muda gitu ya, makan di mana, kemudian selesainya di mana, nanti sore kemana gitu ya. Padahal Iya. ya tetap di situ, cuman Betul. aksesnya bisa kemana-mana. Berasa dunia ada di genggaman gitu nah ya. itu saya kira penting untuk semuanya ya, tidak hanya kami dosen tapi juga mahasiswa untuk ikut sebanyak mungkin lah tawaran-tawaran seminar, webinar itu karena ilmu pengetahuan itu kan akumulasi dari pengalaman-pengalaman gitu. Betul Jadi sekali. ketika pengalaman mengikuti ABCD itu dikumpulkan, itu akan menjadi akumulasi ilmu pengetahuan yang mungkin kita hari per hari tidak sadari. Selalu ada sisi baik dari sebuah kondisi gitu ya. Selalu ada, ya memang klise hikmah yang diambil dari sebuah kejadian, tetapi saya yakin Allah itu sudah mempersiapkan sesuai dengan porsi dan kemampuan, Ya. terutama masyarakat di Indonesia dan khususnya di masyarakat Indonesia dan umumnya di dunia, karena yang mengalami pandemi COVID-19 ini bukan cuma Indonesia tapi Betul. juga dunia. Dunia. Artinya jangan sampai kondisi seperti ini menjadi hambatan buat kita untuk meraih cita-cita, terutama untuk rekan-rekan mahasiswa. Ya. Apakah ini menjadi pesan bagi Civitas Akademika, bagi teman-teman mahasiswa? Ya, jadi Civitas Akademika tidak hanya mahasiswa tapi juga pada saya juga ya, dan rekan-rekan dosen yang lainnya. Kita hidup di dunia yang sama, kita mengalami pandemi yang sama. Betul. Tetapi kita dengan pikiran terbuka, kita bisa survive, bahkan bisa lebih baik saya kira. Betul sekali. Ini yang harus dicatat, yang ngomong ini bukan cuma saya, tapi hari ini yang ngomong adalah Pak Yunan, kaprodi kalian, teman-teman S1 Sastra Jerman. Ada sosial media yang bisa diakses, mungkin website atau apa Pak Yunan, sebelum Ya. saya closing, Oke. yang bisa diinformasikan? Ya, website mungkin ya. Kalau sosial media masih sosial medianya pribadi masing-masing. Websitenya jurusan ada jerman.fbs.unesa.ac.id. www. Ya, Jerman. www.jerman.fbs.unesa.ac.id. .ac.id. Ya. Jangan lupa untuk rekan-rekan mahasiswa yang ingin tahu informasi apa saja yang di sana, akses langsung di www.jerman.fbs.unesa.ac.id. Terima kasih Pak Yunan Fatur Rahman SSMA yang Terima kali kasih ini banyak, Mbak berbagi Tia. banyak informasi tentang prodi S1 Sastra Jerman. Saya yang awalnya tidak tahu apa-apa menjadi tahu dan semakin akan mencari tahu tentang prodi Sastra Jerman, karena setelah ini harapannya tidak hanya percakapan ini kita bertemu ya Pak Yunan ya. Baik ya. Mungkin Pak Yunan akan ada promosi kegiatan dari Sastra Oh, Jerman, ya. mungkin ada pameran, ada mungkin teman-teman mau mengadakan festival gitu kan. Kalau Sastra Ya. Jerman kan Hampir pasti lewatan ada ini festival gitu. Mbak Tia ya, maaf. Jadi Oktober sekitar tanggal 10-an itu ada namanya Deutsche Woche ya, Pekan Jerman. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita adakan di kampus atau di tempat tertentu, tetapi sekarang kita adakan daring. Ya, jadi pesertanya bisa dari mana saja. Dan kami menargetkan yang sebelum-sebelumnya hanya Jawa Timur dan Bali. Kami sekarang nasional gitu. Baik. Deutsche Woche. Jangan lupa ya, bulan Oktober sekitar tanggal 10 puncaknya. Ya. Oke. Jangan lupa buat teman-teman S1 Sastra Jerman. Ya. Dan selalu kalau kita mau membaca peluang dan berpikiran positif, pasti semuanya juga akan positif. Jadi sekali lagi jangan pernah menjadikan alasan pandemi COVID-19 yang di Indonesia menghambat kita untuk maju, tetapi selalu ada sisi baik. Selalu ada yang pertama, termasuk festival yang diadakan secara daring gitu ya. Ya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Yunan Makasih banyak, sudah Mbak berkenan Tia. hadir di Radio Unesa. Jangan lupa follow Instagram kami. Oh, ya. Rekan Unesa juga, ini saya minta dukungannya Kaprodinya ini juga rekan-rekan mahasiswa untuk diinformasikan ya Pak Yunan. Kalau hari ini kita sudah berbincang
tentang prodinya. Kemudian salam saya untuk rekan-rekan alumni sastra Jerman. Baik. Salam saya juga untuk keluarga besar sastra Jerman, dosennya, tendiknya, mahasiswanya, Alumninya juga ya. alumninya Ya. juga tentunya. Jangan lupa untuk selalu follow Instagram Radio UNESA di Radio UNESA, kemudian subscribe, like, share, komen Wah, di ya. YouTube ya? channel Oh, betul Radio ya. UNESA, untuk Facebook fanpage-nya juga Radio UNESA. Mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan. Untuk informasi lebih lanjut pastinya pantengin terus informasi di unesa.ac.id. Jangan lupa sekali lagi untuk follow Instagram Radio UNESA, kanal YouTube-nya Radio UNESA, juga di Facebook fanpage Radio UNESA. Saya Tia Esar dan juga Pak Yunan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Radio Unesa.